Salam, selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai pada saat ini. Kita ada sebagaimana kita adanya itu semua oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Namun sebelumnya mari seluruh jemaat saya mengundang untuk masing-masing berdoa. Mari kita saat itu sejenak. Mari kita masing-masing berdoa minta pertolongan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia dengan mengangkat lagu pujian kita. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Dan seluruh jemaat saya akan berbangkit berdiri. Katakan suci, suci, suci.
sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat kami persilakan kembali. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Saya akan membacakan buat kita semua. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Demikian jauh firman Tuhan. Saat ini kita akan menyambut anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendoakan mereka, baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah, yang akan didoakan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Allah yang baik, yang kami kenal sapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati, mendoakan anak-anak sekolah minggu yang sudah Tuhan percayakan ada di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan mereka semua diberkati oleh Tuhan, kesehatan menjadi bagian mereka. Masa depan mereka kami sungguh bertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami merindukan mereka semua menikmati, merasakan, melihat akan kebaikan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi setiap orang tua yang sudah Tuhan percayakan anak-anak ini. Biarlah mereka Tuhan Engkau berkenan memberikan hikmat seberapa mendidik, membesarkan anak-anak ini dengan baik. Kami juga berdoa supaya segala kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anak yang datang di gereja, untuk anak-anak yang beribadah di rumah. Biarlah mereka semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa kita. Firman Tuhan berkata dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan-Mu. Namun sebelumnya mari kita angkat lagu pujian kita, kasih yang terindah, hati yang mulia. Ada
banyak pergumulan. Kita tahu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, akui atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu kami tidak layak di hadapan. Kami tahu kami tidak sempurna di hadapan. Ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan, buat belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh berdiri di hadapan pada pagi hari itu semua karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Sekali lagi saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam. Salam. Apa kabar hari ini? Terima kasih, puji Tuhan, bersama Yesus luar biasa. Saat ini kita akan masuk dalam pujian-pujian kesaksian kita. Kita akan meninggikan Dia dengan lagu pujian kita, pada siapa kau dibandingkan. Dan seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Siapa
persaksian ini bersama. Dan saat ini kita akan menyembah Tuhan, namun sebelumnya kita akan membacakan mazmur pujian kita lewat Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulainya ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara sadari, dan di ayat yang terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Dan sekali lagi saya mengundang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada air. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan mengatakan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti yang lemah dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan diri yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawan malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan bersama-sama. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumpah. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia dengan mengangkat lagu pujian kita, Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari kita datang menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Dia begitu setia dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Menyembah
buat segala pengorbananmu, kemurahanmu yang sungguh luar biasa yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikanmu, kemurahanmu yang sungguh ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terserahkan kembali. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Firman berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. yang kami kenal percaya di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini ada waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Buatlah kami mengerti, buatlah kami memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur dapat bertemu kembali di gereja untuk bersama-sama kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah yang menjadi perenungan kita di minggu yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudara, terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Gereja kita secara sinodal akan merenungkan bagian teks firman Tuhan ini di bawah satu tema, beriman besar, bertindak benar. Beriman besar, bertindak benar.
Mari kita membacanya, Bapak Ibu Saudara. Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Yang bernomor ganjil saya membaca, Bapak Ibu yang bernomor genap nanti di ayat 28 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, karena anakku perempuan kesakitan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak takut mengambil yang disediakan bagi anak-anak dan menyatakannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman, maka terjadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa memungkiri ternyata fenomena yang terjadi ini membuat orang bergeser. Yang dulu orang, Bapak Ibu Saudara, ketika beribadah, datang ke gereja atau dalam setiap kehidupannya, ada banyak orang berkata bahwa dia orang yang beriman. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi sekarang ini membuat orang yang dulu berkata kuat, lantang dia beriman, sekarang semua orang mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hari ini kita penting mengerti, memahami tentang beriman besar dan bertindak. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata dia beriman besar, imannya kuat, imannya hebat, tapi tindakannya tidak benar. Hari ini sebagai orang percaya, ini penting menjadi pembelajaran bagi kita. Kita harus mengerti dulu Bapak Ibu Saudara, apa itu definisi iman. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Iman lahir ketika kita berharap pada Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, berharaplah kepada Allah akan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Walaupun kita mengerti secara manusiawi itu, kita berkata itu tidak mungkin. Tetapi karena iman itu, kita meyakini Tuhan mampu melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata iman dan kata kerjanya percaya sering muncul dalam Alkitab dan memang merupakan istilah penting yang menggambarkan hubungan antara umat atau seseorang dengan Allah. Jadi Saudara, kata iman itu dalam Alkitab menunjukkan hubungan antara umat Allah secara pribadi dengan Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara singkat makna istilah dalam Alkitab tentang kata percaya atau iman, secara khusus dalam Perjanjian Baru Bapak Saudara, diterjemahkan dari kata pistis. Sedangkan kata kerjanya percaya adalah terjemahan dari kata pisteu. Kata-kata ini sudah dipakai dalam Septuaginta, ya, dalam proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa yang kita sekarang pakai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Alkitab Ibrani Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani sebagai terjemahan, kita mengerti dalam bahasa Ibrani kata percaya, kata iman itu dari kata Ibrani yang dapat diartikan aman, yang berarti keadaan yang benar dan dapat dipercayai dan diandalkan.
saudara, merupakan pengertian dari kata Ibrani sering digunakan untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah dan percaya kepada firman. Jadi saudara, kata iman itu selalu mengacu kepada pengertian bahwa iman itu percaya kepada Allah dan juga percaya kepada apa yang difirmankannya, yaitu yang kita baca, yang kita pegang Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Allah mencakup saudara bahwa kita percaya Ia benar dan dapat diandalkan. Amin. Jadi saudara, kalau dia berkata dia beriman tetapi tidak percaya kepada Allah, tidak percaya bahwa Allah itu dapat diandalkan, sesungguhnya dia belum berkata benar tentang dia beriman. Karena orang yang beriman itu, Bapak Saudara, berarti dia mempercayai Tuhan dan dia percaya Allah itu Allah yang dapat diandalkan dalam kehidupan. Itu sebabnya saudara, kata iman itu juga berarti seseorang harus mempercayakan diri kepadanya dan taat serta setia kepada Tuhan dalam kehidupannya. Percaya pada firman-Nya berarti percaya dan menerima apa yang sudah difirmankannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, iman itu dari percaya kepada Allah, berarti kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan percaya Dia dapat diandalkan. Percaya kepada firman-Nya berarti saudara, apa yang sudah tertulis, apa yang sudah kita pegang ini adalah kebenaran Allah yang mutlak kita percayai. Amin. Kata iman itu percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah iman dan percaya dalam Alkitab sering mengandung komponen-komponen makna sebagai berikut. Yang pertama, percaya dan menerima bahwa firman Tuhan itu benar. Yang kedua, mengandalkan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, setia. Yang keempat, taat. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, dan apa yang diharapkan itu mempunyai kepastian akan kita lihat dan akan kita nikmati. Jadi Bapak Saudara, orang yang beriman itu dia percaya sungguh-sungguh akan apa yang diharapkan itu, dia yakin bahwa itu pasti dapat dinikmati, dapat dirasakan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya iman itu memiliki 3 aspek. Aspek pertama, knowledge, pengetahuan, yaitu pengenalan akan kebenaran firman. Jadi saudara, orang beriman tidak bisa lepas dari pengetahuannya, dari pengenalannya, dari pemahamannya tentang firman Tuhan. Yang kedua saudara, aspek feeling, yaitu timbulnya perasaan untuk mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata dia beriman tetapi tidak mengasihi Tuhan, berarti bohong. Yang ketiga, aspek will, yaitu adanya kehendak untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Berarti saudara, aspek ketiga, orang beriman itu adalah orang yang menyerahkan kehendaknya, pikirannya, keinginannya, hidupnya untuk menyenangkan, untuk memuliakan Tuhan. Itulah orang beriman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, teks firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dari seorang perempuan. Dalam teks firman Tuhan Saudara, Tuhan Yesus menjawab ketika perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, ini satu teks firman Tuhan menggambarkan bahwa iman itu dapat kita nikmati, kita rasakan. Amin. Sebagaimana yang dinikmati, yang dirasakan oleh perempuan.
Jika sekilas kita membaca ucapan Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan itu, apabila jika dihubungkan dengan budaya kita, budaya ketimuran yang mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin bahwa saudara, perkataan ini menyinggung banyak orang, dan mungkin kita juga berisik mendengar, betul ya? Ada seorang perempuan Kanaan datang, saudara, tetapi Yesus mengumpamakan yang datang itu anjing. Saudara, secara budaya ketimuran kita ini bertentangan, betul ya? Pasti saudara ini membuat agak gelisah, gusar hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Yesus, perempuan itu tidak memperlihatkan sikap ketersinggungan. Kalau saudara, tidak sedikit gereja sekarang kalau kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan jelas tegas, ada banyak orang tersinggung, betul? Marah, kecewa, dan tidak sedikit meninggalkan gereja. Tetapi perempuan ini, saudara, ketika digambarkan seperti anjing, dia tidak tersinggung. Dia tetap datang kepada Tuhan. Alkitab menjelaskan, dia tetap berteriak-teriak, dia tetap mencari Yesus. Dia tetap percaya, dia tetap yakin bahwa Tuhan mampu menolong anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketidaksinggungan perempuan Kanaan itu dapat kita lihat ketika dia berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, memang kita mengerti bagi orang Yahudi kata anjing adalah pemakaian kata untuk merujuk kepada orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi orang Yunani, kata anjing tidaklah selalu bermakna negatif. Namun bagi mereka kata itu bisa merujuk pada makna kesayangan, seperti seseorang menyayangi binatang peliharaan. Saudara, karena itu ini pemahaman, pengertian, pengenalan kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan penting. Amin. Saudara, perempuan Kanaan itu ketika itu disampaikan dia tidak tersinggung, karena dia punya pengertian makna bahwa ketika dikatakan anjing, maknanya berarti aku orang yang disayangi. Saudara, mungkin ini bisa bertolak belakang dengan pemahaman-pemahaman tradisi ketimuran kita. Tapi saudara, itu yang kita melihat hari ini paling tidak Bapak Saudara ada 4 hal tentang beriman besar dan bertindak benar dari teks ini. Yang pertama, saudara, mari datang kepada Tuhan dengan kasih. Kita melihat perempuan Kanaan ini bahwa saudara dia datang kepada Tuhan oleh karena didasari kasihnya kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih perempuan Kanaan itu mendorongnya untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak tanpa rasa malu. Bapak Ibu Saudara, kasih yang begitu besar akan anaknya itu membuat perempuan Kanaan ini datang mencari Yesus dengan berteriak-teriak. Alkitab berkata tanpa rasa malu. Saudara, dengan kesungguhan dia datang kepada Tuhan. Sampai-sampai kita melihat bahwa perempuan Kanaan itu rela disebut sebagai anjing. Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan dengan kasih. Itu kita melihat bahwa perempuan Kanaan itu juga menyembah Yesus. Bapak Saudara, dikatakan begini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, tolonglah. Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman itu adalah orang yang datang kepada Tuhan dengan kasih. Kasih yang begitu dalam, kasih yang begitu besar kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan karena kasihnya. Itulah sebabnya dia datang menyembah Yesus. Dan kasih itu pula lah yang mendorongnya menyatu dengan anaknya, sehingga dia berkata, tolonglah aku.
bukan tolonglah anak. Padahal sesungguhnya kedatangannya untuk apa? Supaya Tuhan mau menolong anak. Betul ya? Kasihnya yang begitu hebat, kasihnya yang begitu luar biasa itu, dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Karena dia, saudara, menyatu dengan anaknya. Karena kasihnya yang begitu luar biasa. Karena itu saya merindukan Bapak Ibu yang hadir di gereja, Bapak Ibu yang melihat nanti streaming YouTube ini, mengertilah, datanglah kepada Tuhan dengan kasih yang begitu dalam, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Saudara, beriman besar dan tindak benar. Itu berarti kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Ayat yang ke-22 dikatakan begitu. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, kata kasihanilah aku ini menunjukkan bahwa ia bukannya menuntut Tuhan untuk mengabulkan doanya, tapi minta supaya Tuhan mengasihi hatinya. Dia datang, saudara, dengan kerendahan. Ada banyak orang datang ke gereja dengan membawa kesombongan. Tetapi saudara, kita sebagai orang yang beriman, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Amin. Kerendahan hati, saudara, sebagai tanda bahwa kita tidak mampu, tidak dapat berjalan, bertindak, berbuat, menjalani apapun tanpa Tuhan. Karena itu besar harapan kami, kerendahan hati di dalam kehidupan kita, berbicara, beriman besar, dan bertindak benar, ini menjadi bagian. Jadi kalau orang yang beriman itu, saudara, tindakan benarnya adalah dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Amin. Jadi jangan datang kepada Tuhan hari ini, saudara, dengan kegagahan kita, merasa kita orang yang paling bisa segalanya, merasa kita orang yang paling mampu, merasa kita orang yang paling hebat. Tapi datanglah kepada Tuhan bahwa kita memang tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini mari kita mengerti. Kalau kita melihat juga dalam ayat 27 itu, saudara, kerendahan hati itu berbicara juga bahwa kita tidak mudah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati ketika datang kepada Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, perempuan Kanaan itu ketika digambarkan, diperbandingkan dengan anjing, dia tidak tersinggung, tapi dia menerima. Ini harus menjadi bagian. Yang ketiga, beriman besar, bertindak benar itu berarti, saudara, datang pada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Ini terlihat dari ketika ia menyebut Yesus dengan Tuhan. Perempuan Kanaan itu menyebut Yesus dengan Tuhan. Dan anak Daud ini telah menunjukkan bahwa ia pernah mendengar tentang Yesus dan ia menanggapi apa yang ia dengar dengan baik. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Karena itu ia tidak bertanya apakah Yesus bisa atau tidak. Ia langsung meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Ia yakin bahwa remah-remah sebagian dari berkat Allah itu sudah cukup untuk menyembuhkan anaknya. Saudara, remah-remah itu bisa kita katakan sisa-sisa, ya kan? Karena remah-remah itu yang jatuh dari meja Tuhan, ya. Remah-remah itu bisa juga yang tidak lagi terpakai, yang akan terbuang begitu saja. Tetapi perempuan itu berkata, cukup remah-remah itu, karena anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara, perempuan Kanaan ini begitu percaya kepada Tuhan, begitu percaya kepada Tuhan. Itulah beriman besar. Dia tidak ragu, dia tidak bimbang, dia tidak bertanya-tanya dalam hati dan pikirannya. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku, sembuhkanlah anakku, karena anakku sangat menderita.
dia kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, maka kita melihat ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar iman. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat 28. Yesus memuji iman perempuan Kanaan. Mengapa? Karena dia percaya kepada Tuhan, tidak ragu dan tidak bimbang. Karena itu beriman besar, bertindak benar, itu berarti kita datang pada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan kita mampu melakukan sesuatu di luar nalar kita. Tuhan kita mampu melakukan apa yang tidak mampu yang diperbuat oleh manusia. Tuhan kita mampu melakukannya. Karena itu Bapak Saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan mampu menjaga, menolong, memberkati hidup kita. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, beriman besar, bertindak benar, itu berarti datang pada Tuhan dengan ketekunan. Bapak Saudara, kita melihat perempuan Kanaan ini. Ketika dia datang, Bapak Saudara, Yesus menjawab. Ketika perempuan Kanaan itu datang, dia berseru kepada Tuhan. Kita melihat di dalam ayat-ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Oke ya? Bahwa saudara, ketika di dalam ayat 23 Yesus tidak menjawabnya, apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan? Dia langsung pulang. Dia langsung, apa bahasa Indonesia, mendelit ya? Hanya pulang atau mendelit ya? Karena yang Batak itu hanya tim ya kan? Ya apalah itu ya bahasa Indonesia. Kecewa. Apakah perempuan Kanaan itu kecewa? Bapak Saudara dalam kasih itu, ketika Yesus tidak menjawab dalam ayat 23, Alkitab mencatat bahwa perempuan itu tetap, apa katanya? Mengikutinya. Kita melihat ketekunan perempuan Kanaan. Maka orang yang beriman besar itu saudara, bertindak benar adalah orang yang tekun mengikut Yesus. Walaupun seolah-olah apa yang kita minta, apa yang kita harapkan belum dijawab oleh Tuhan, tetap tekun, tetap datang mencari mengikut Yesus. Itu yang diperbuat oleh perempuan Kanaan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus akan menolak, ia terus mengikutinya. Pada waktu Yesus akan menolak dengan keras, ia masih mengikuti Yesus terus. Sambil Alkitab berkata, dia berteriak-teriak. Bapak Ibu Saudara, ketekunan dalam permohonan merupakan penekanan dari apa yang kita baca. Jadi ketekunan seorang perempuan Kanaan ini untuk datang kepada Yesus, saudara, ini merupakan menjadi pemberitahuan. Ini merupakan sesuatu yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Karena inilah yang sedang ditekankan. Mari kita sebagai orang percaya yang beriman, yang percaya pada Yesus, tetap tekun, tetap yakin, tetap sungguh-sungguh di dalam memilih mengikut Yesus. Amin. Jangan ketika Bapak Ibu berdoa hari ini seolah-olah tidak dijawab, sudah mulai ngomel sana sini, ya kan? Sudah mulai di WA nggak dibalas. Shalom Inan, apa kabar? Karena nggak dijawab Tuhan, doanya nggak mau lagi balas WA. Padahal Tuhan yang nggak balas kita pendeta, ya kan? Bapak Ibu Saudara, ini penting. Mari kita tetap tekun mengiring Tuhan sebagai bukti kita beriman besar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena ketekunannya itu, maka Yesus mengabulkan permohonan perempuan itu. Saudara, luar biasa. Keteguhan seorang perempuan Kanaan
yang selalu datang kepada Tuhan. Dia tetap yakin percaya bahwa apa yang sedang dia minta ini Tuhan akan mendengarnya. Maka saudara, dia nikmati, dia dapati apa yang dia minta. Ayat 28 saya bacakan sekali lagi. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Jadilah padamu seperti yang kau mau, yang kau inginkan. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Karena memang kedatangan ibu itu kehendaknya, keinginannya supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa melihat, membandingkan teks ini dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8 yang sama, yang membicarakan tentang perikop ini. Aplikasi beriman dan bertindak benar itu berarti datang kepada Tuhan dengan kasih, datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, datang pada Tuhan dengan kepercayaan, dan datang pada Tuhan dengan ketekunan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati, menguatkan kita semua. Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat sederhana boleh hamba-Mu sampaikan. Hamba bersyukur untuk firman-Mu yang sudah berbicara, yang sudah meneguhkan, yang sudah memberkati kami semua. Kami mohon, biarlah Tuhan firman Allah ini termatrai dalam hati dan pikiran kami. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau selama ini kami datang kepada Tuhan membawa kesombongan, membawa keegoisan dalam diri dan hidup kami, kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah Tuhan di hari-hari mendatang kami datang penuh dengan kerendahan hati. Kami datang karena kasih kami kepada Tuhan. Kami datang oleh karena kami mengasihi-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Hari ini kami naikkan permohonan. Kami mohon Engkau berkenan memberkati bangsa dan negara. Kami mohon Engkau berkenan memberkati Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Kami terus berdoa Tuhan supaya pemulihan ekonomi Engkau Tuhan menolong. Karena COVID-19 ini membuat perekonomian bangsa kami terpuruk. Karena itu kami mohon berkat. Karena itu biarlah pemerintah Engkau Tuhan tolong, Engkau berkati mampunan mereka bekerja dengan baik. Kami juga memberkati rumah sakit. Kami memberkati para medis. Kami memberkati dokter, perawat yang berjuang, yang bekerja untuk merawat, menangani orang-orang yang sakit karena COVID-19. Kami berdoa Bapa, pulihkanlah jamaah yang sakit, dokter Tuhan berkati. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat. Diberkatilah kami semua. Diberkati sebagai kepala rumah tangga, diberkati sebagai ibu rumah tangga, diberkati anak-anak yang sudah Tuhan percayakan. Dari masa pertumbuhan sampai mereka yang sudah bekerja, diberkati anak-anak jemaat, diberkati pemuda-pemuda di tengah-tengah gereja. Biarlah mereka semua menikmati, merasakan segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode GPN. Kami berdoa untuk GPN di wilayah Riau, diberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan. Terpuji-terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Kami surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama orang percaya di segala abad. Mari kita mengaku pengakuan iman rasuli 22. Ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejanya di tempat ini. Bapak Ibu, kami mungkin mengingatkan kembali karena kita sudah hampir 2 bulan lebih tidak beribadah. Dalam persembahan ini nanti ada kantong yang dijalankan, itu untuk kas gereja. Yang kedua nanti kita maju ke depan untuk pembangunan dan juga persembahan program 1000, ya. Jadi seperti biasa memang yang sudah dilakukan, tapi siapa tahu Bapak Ibu lupa, saya ingatkan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, saudara, 2 Korintus 9 ayat 6 dan ayat 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat pujian kita dari lagu pujian, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Secara khusus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengimani dalam hidup kami, dalam pribadi kami lepas pribadi. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau terus pakai lebih luar biasa lagi Tuhan dalam melayani Engkau, khususnya di jemaat GP Anugerah Pekanbaru. Terima kasih Tuhan, saat ini juga di kesempatan pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami tahu tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Untuk kami mohon, mari Kau memberkati persembahan ini Tuhan.
agar kami boleh pakai untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di tengah-tengah gereja kami di tempat ini. Berkati seluruh jemaat yang telah bersedia memberikan persembahan ini, biarlah Engkau yang terus kembalikan berkat-Mu berkelimpahan bagi setiap jemaat-Mu, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Allah senantiasa turun campur tangan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Inilah persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita dengan berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.